Leo, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 31 bulan Maret 2026. Sebelum hari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Six of Cups di situ. Berikut ada energi dari The Devil Reverse. Berikut ada energi dari The Hangman. Ada kemudian ada energi dari The Moon di sana, dan berikutnya ada energi dari baik. Kemudian ada energi dari kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini ya. Yep. Kemudian ada di sini. Ya. Yep. Nah, jadi kalau melihat begini ya, nampaknya ada hubungan yang membaik, yang akan membaik mulai dari rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Maret 2026 ini gitu ya. Nah, memang membaiknya ini tentu saja bukan lagi belum ke arah kembali berasmara, memang belum di sana. Tapi setidaknya koneksi yang sempat terjeda, terputus gitu ya, terhubung kembali. Nah, di situ ya. Jadi bukan yang langsung kayak berlaku sebagaimana selayaknya orang yang sedang berpasangan gitu ya. Jadi kayak kembali lagi nih tuh, semacam silaturahminya dulu lah gitu ya modelnya. Say hello-nya sajalah dulu gitu modelnya ya. Jadi yang sudah sekian waktu diem-dieman, cuek-cuekan, mulai berbicaranya itu tuh lebih panjang, berbicaranya itu tuh lebih lembut ya, lebih terkesan bersahabat gitu, kesannya itu tuh lebih kayak akrab. Nah, di sana ya mulai mimik wajah itu tuh ketika diperlihatkan kepada satu sama lain, mimik wajahnya itu tuh kayak lebih lembut gitu ya, lebih manis gitu loh. Jadi nggak mata melotot, rahang yang bergemeretak gitu ya, nggak gitu. Mari lihat, mulai saling melemparkan senyum, tatapan mata yang berbinar. Nah, seperti itu ya. Jadi jika chattingannya kemarin sudah sempat tidak terjadi, mulai ada chattingannya. Walaupun model chattingan itu tuh bukan yang intens, bukannya saban hari gitu ya, tapi setidaknya ada di sana. Ada. Jadi di rentang tanggal 21 hingga 31 paling tidak ada satu kali chattingan, paling tidak ada satu kali teleponan, paling tidak ada satu kali perjumpaan secara langsung, paling tidak ada satu kali video callan. Nah, seperti itu ya. Nah, memang model dari keterhubungan ini bisa aja dalam bentuk lain. Contohnya apa sih Cici Mari? Mulai saling memberikan jejak ya di kolom komentar ya, di sosial media, atau kayak ngasih love gitu ya, tanda like yang gitu-gitu tuh ya. Mulai melihat status di bawah gitu. Nah, itu kan juga bentuk dari sebuah koneksi ya. Nah, di sana. Jadi intinya bahwa penutup bulan Maret ini lebih kayak terasa hidup lagi ini. Hidup lagi koneksi. Bukan hidup lagi hubungan ya, tapi koneksi gitu aja. Ya, koneksi. Yang putus terhubung lagi. Nah, di sana ya. Memang kalau Mari nampak kamu juga seperti antusias gitu ya. Antusias bisa connect lagi sama si dia. Seneng hatinya kamu gitu ya. Nah, tapi rasa senengnya kamu ini memang Mari lihat masih mau kamu rem-rem gitu lah. Kamu rem-rem dalam bentuk
mengekspresikan rasa senang ini tuh ke dia. Kalau kamu di kamar sendirian, bisa-bisa kamu lompat-lompat hip hip hura gitu ya. Sepanjang hari, sepanjang waktu kamu bisa kayak senyum-senyum gitu kalau membayangkan wajahnya gitu ya. Nah, mulai lagi beberapa yang katakan ya, jika kamu sempat menghapus foto-fotonya dia dari galeri handphonenya kamu, oh ini mulai lagi kamu download gitu ya, kamu save ya, masuk kamu mungkin ke sosial medianya, kamu screenshot lah atau apalah. Nah seperti itu ya, yang tadinya nomor dia kamu arsipkan, ini tuh sudah kamu keluarkan lagi dari arsip. Nah gitu kalau mari lihat ya. Nah kalau dalam hatinya kamu, wah hip hip hura kamu, tapi dalam bentuk tindakannya kamu ini, yang mari lihat kamu masih kayak menganggap bahwa sikapnya kamu harus tanda petik pantas gitu ya. Jadi kayak jangan rasa gembiranya kamu itu tuh lantas kamu semburkan keluar ya, supaya dia ketahui, supaya dia pahami. Adalah jaim-jaimnya kamu juga. Di sini ada jaim-jaimnya gitu. Beberapa mungkin memang kamunya itu tuh masih teringat juga ya, ketika masa-masa kamu putus koneksi sama dia. Ada pahit-pahitnya di sana. Gitu ya. Nah, jadi dengan mengingat kepahitan kemarin itu, kamu jadi kayak aku nggak boleh terlalu berlebihan lagi kepada si dia gitu. Jadi ketika kamu gembira, kamu paham banget, aku lagi gembira banget, udah cukup gembiranya cukup sampai segitu aja. Nah di sana lompat-lompat kamu di kamar saking senengnya gitu ya. Tapi sudah katakan 15 menit kamu lompat-lompat, habis itu kamu udah harus kalem lagi, harus tenang lagi gitu ya. Jadi sehingga untuk mengekspresikan kepada si dia pun mari nampak hampir-hampir tidak terjadi gitu ya. Tapi ya kayak misalnya beramah tamah sama dia dalam kualitas yang wajar normal, ya kamu mau gitu ya. Jadi kayak ibaratnya gini, kamu yang gak lantas langsung ketika dia chatting kamu yang bilang, yuk ketemuan yuk, aku jemput ya. Nah kamu gak yang kayak gitu ya. Jadi kalian hanya kayak cukup, udahlah aku cukup chattingan aja dulu sama dia untuk di saat ini gitu ya, sana. Dan beberapa juga seperti kamu sempat move on gitu loh, kamu sudah sempat memutuskan dirinya kamu untuk move on dari dia gitu loh. Nah jadi kamu sudah kayak mulai terbiasa ya untuk memanjakan dirinya kamu sendiri ya, kamu sudah terbiasa untuk menyenangkan hatinya kamu sendiri. Jadi kayak kebutuhannya kamu, ketergantungannya kamu kepada dia memang di situ tuh udah berkurang gitu ya. Nah maka di situ tuh ngerem kamu dalam bentuk tindakan ke si dia, padahal bisa aja kamu langsung kayak menerjang masuk ke rumahnya dia misalnya gitu ya karena sudah didahulukan dengan chattingan gitu ya kan. Ya kamu bisa aja langsung kayak ngajak dia jumpa, ngundang dia datang ke rumahnya kamu gitu ya. Tapi karena kamu agak-agaknya sudah sempet bonding emosionalnya merenggang dengan dia, jadi sehingga ya gerakannya kamu itu tuh nggak yang menunjukkan antusias itu. Kalau dalam hatinya kamu antusias, tapi memproyeksikannya kamu tidak lakukan. Nah kayak gitu kalau mari nampak ya di sana. Jadi memang hatinya kamu, pikirannya kamu setelah memulai chattingan, teleponan, video callan ataupun ketemu satu kali itu tuh dengan dia, memang hati dan pikirannya kamu dipenuhi terus dengan bayang-bayangnya si dia gitu ya. Nah tetapi lagi-lagi tidak kamu usahakan betul di dalam dunia nyatanya kamu gitu loh ya, tidak kamu proyeksikan di situ tuh kalau mari lihat ya. Nah jadi mungkin kamunya di situ tuh memang hanya kayak sebatas udahlah sementara waktu ini tuh bersilaturahmi saja dulu istilahnya ya dengan dia, sudah cukup di sana. Jadi kamu belum dalam masa berekspektasi lagi dengan hubungan sama si dia gitu ya. Kamu belum mengizinkan dirinya kamu
untuk berharap lagi bisa CLBK dengan dia. Nah, di situ. Sehingga tidak ada upaya secara optimal ya di kamunya ini tuh ke si pasanganmu ini. Nah, di sana ya. Jadi kamu bisa kayak betah untuk ya udahlah tunggu aja kapan nanti dia chattingan lagi. Padahal kamu ya bisa memulai chattingan lagi. Udah tunggu aja lah nanti dianya itu tuh kapan nelfon aku lagi. Gitu ya. Nah, namun kamu bukannya menunggu, duduk sambil gigit jari, harap-harap cemas, dak-dik-dukser. Enggak juga melihat. Sebab kamu ya masih akan beraktivitas ya untuk menyesuaikan kepada kehidupan kamu pribadi. Nah, seperti itu, ya. Menunggu tapi tidak dengan terpaku, hanya menunggu, gitu, ya. Nah, hatinya kamu yang lagi happy ini, Maret ini tuh juga lebih nampak ke pancaran inner beauty-nya kamu ini. Lah, namanya orang lagi seneng kan? Jadi bisa-bisa kamu kelihatan lebih berseri-seri nanti ya untuk penutup bulan Maret ini. Nah, jadi di momen lebaran ini tuh, wah kamu bisa nih kelihatan lebih sehat ya, kamu lebih cantik ya, kamu lebih glowing, kamu lebih tampan gitu. Salah satunya karena ada booster energi ya dari kisahnya kamu dengan si dia ini. Nah, seperti itu. Nah, di saat kamu bisa enjoy menikmati koneksi ini kembali, si dianya mau di situ tuh melihat ya agak-agak bingung. Agak-agak bingung juga dia di sini. Dia kayak tidak yang boleh plong happy-nya seperti kamu. Dia happy dia. Tapi sekaligus di situ tuh ada rasa cemasnya dia, ada rasa takutnya dia. Mari nampak di sana ya. Jadi yang kayak ngeri juga dia kalau kemudian dia semacam jatuh cinta lagi sama kamu, semacam menginginkan kembali bersama dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Ada diam-diam rasa takut di dalam dirinya dia, gitulah. Makanya tidak heran ya jika kemudian sikapnya dia ke kamu itu tuh jadi kayak enggak jelas. Maksudnya mari apa? Nah, maksudnya mari gini. Boleh-boleh hanya memang satu kali aja kaliannya itu tuh teleponan dan chattingan setidaknya sampai tanggal 31 Maret. Setelah itu tuh dia diem. Karena dia ngeri kalau dia tetap terhubung sama kamu ya. Nanti hatinya dia terjerat lagi sama kamu. Nah, seperti itu. Atau bisa ketika kalian chatting-chattingan, jadi model koneksi itu tuh chatting-chattingan aja. Begitu kamu telepon dia, atau begitu misalnya kamu melakukan video call dengan dia, dia tolak, tidak dia terima, gitu, ya di sana. Karena dia boleh takut itu, nanti kalau dia lihat wajahnya kamu, hatinya dia terjerat lagi nih, gitu dia, baper lagi dianya sama kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak boleh-boleh ya, itu menjadi jebakan Batman nanti bagi dia. Makanya kalau hanya sebatas chattingan, ya udah chattingan aja, gitu dia mau. Jangan sempat ke video call, ngeri dia tengok wajahnya kamu, gitu. Nanti terhipnotis dia soalnya. Nah, kayak gitu ya. Atau kemudian ketika dia hanya nge-like statusnya kamu, gitu ya. Hanya cukup like, nggak ada dia chatting kamu sama sekali. Hanya sebatas like saja dulu, gitu. Takut dia nanti kalau chattingan baper lagi dia. Ini orang sedang menjaga hati, pokoknya gitu, ya. Sedang menjaga hasratnya dia. Jangan lagi hatinya dia itu tuh berbunga-bunga sama kamu, berhasrat besar lagi kepada kamu. Jangan. Nah, gitu. Jadi mari lihat itu kayak lagi fight dia ya dengan hidup dia sendiri ya. Sedang berjuang dia dengan hidupnya sendiri. Supaya dia nggak terbawa arus dari kembalinya ada koneksinya kalian, gitu. Ya, entah pun memang tiba-tiba kamunya aja yang duluan kayak chatting dia kah, gitu ya, atau kamu yang duluan nge-like dia,
Kan bisa seperti itu ya. Nah, jadi ketika kayak kamu nge-like dia, kamu nge-chatting dia, dia lihat, dia tahu gitu. Tapi lagi-lagi ya ingat, dia itu tuh sedang berusaha mati-matian itu untuk membendung dirinya dia dari kamu. Gitu loh. Ya. Bukan berarti bahwa seseorang ini tuh dia nggak happy, happy banget sesungguhnya, happy. Tahu dia kalau dia tuh happy, nanti dia kecanduan lagi sama kamu. Nah jadi ini ya, jadi dia kayak dilematis di situ. Mari nampak, dilematis dia, satu sisi bahagia, tapi nanti habis dari bahagia aku nih bakalan sedih nih. Jadi kayak semacam dia berusaha untuk sedang melindungi dirinya dia, gitu. Di sana ya. Jadi jangan kecewa lagi, jangan sakit hati lagi dia. Nah di situ, jangan sedih lagi nanti dia gara-gara kamu, gitu loh. Jadi ketika kalian dulu itu tuh berjarak, mari lihat ya ada dampaknya ke dianya. Jadi kayak lebih kesepian, ya merasa kehilangan, gitu, merasa sedih, gitu ya. Ada rasa kecewa, gitu. Jadi ketika kalian diam-diaman itu kondisinya dia bukan dalam kondisi yang 100% baik-baik saja. Enggak, ya. Setidaknya 35 ke 40%. Gamang juga, galau juga gitu. Ya, terusik juga dia. Nah, di sana. Jadi mari lihat karena itu tuh sama-sama ya sedang berusaha untuk sekedarnya saja. Walaupun dalam hati kedua-duanya, kamu dan dia, ya, itu tuh bisa melonjak-lonjak kegirangan. Gitu. Tapi tahu lonjakan kegirangan ini harus bisa untuk dikontrol. Ya, harus dihandle, nggak bisa kayak terlarut aja udah, gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi kayak sama-sama merasa bahwa aku harus jaga diri, gitu ya. Karena kemarin hari itu tuh punya pengalaman diem-dieman, nggak asik juga, gitu loh, nggak seru juga, nggak enak juga, gitu, ya. Di sana. Jadi masih teringat di situ tuh jejak-jejak yang nggak enaknya ketika diam-diaman itu. Makanya sama-sama mari lihat di situ tuh kayak mengontrol diri. Tapi memang koneksi ini mari lihat bukan hanya kayak sebatas kayak gini aja. Jadi maksudnya kalian tidak akan bisa tuh sampai selama-lamanya ya mampu untuk menghandle diri. Nanti ada juga ini tuh bablasnya. Jadi ada kemungkinan bahwa cerita CLBK itu tuh boleh terjadi. Kisah CLBK-nya. Gitu ya. Ini hanya sebatas kayak gambaran kemungkinan CLBK ya. 88% itu tuh yes, CLBK. Cuman apakah nanti ketika CLBK kisahnya lebih indah daripada yang kemarin-kemarin? Ya belum tentu. Belum tentu juga ya. Nah, tapi semoga iyalah ya, kalau doanya mari sih ya kayak gimana akan mari doakan kalian berdua itu tuh sama-sama happy. Gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kenyataannya ya nggak tahu karena mari hanya melihat sampai tanggal 31 bulan Maret aja. Gitu ya, dan intip-intip sedikit ya. Kalau secara agak lebih detailnya nantilah ya, semoga untuk di pembacaan berikut-berikutnya energi ini tuh kembali ketarik lagi gitu ya. Nah, di sana. Jadi penutup bulan Maret ini tuh penutup yang sesungguhnya membahagiakan gitu ya. Apalagi kalau bisa dinikmati dengan apa adanya. Nah, gitu ya. Tapi salahnya dari si dianya sendiri melarang dirinya dia, nggak boleh menikmati banget gitu ya, harus ditakar-takar gitu ya. Harus dijaga-jaga nih hatinya gitu. Makanya dia kayak berjibaku dia ya, baku hantam dia antara rasa bahagianya dia dan pemikiran-pemikiran atau perasaan-perasaan yang berkonotasi negatif di situ dalam rangka untuk menjaga diri gitu ya. Oke lah, baik. Dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, Sagittarius, energi dari Cancer, energi dari Aries, Taurus hadir, Pisces ada, dan kemudian ada energi dari Capricorn menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.